Selamat pagi semuanya, salam sehat dari saya. Perkenalkan, nama saya Marlendina Mose. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Yang berikut adalah kelenjar utama sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari yang terletak di rongga kepala dekat dasar otak. Yang kedua, kelenjar pineal terletak di atas kelenjar hipofisis. Yang ketiga, kelenjar tiroid, kelenjar atau gondok terletak di leher bagian depan. Yang keempat adalah kelenjar paratiroid dekat kelenjar tiroid. Kelima, kelenjar timus di dalam media timus mediastinum di belakang osternum. Yang keenam, pulau Langerhans di dalam jaringan pankreas. Yang ketujuh, kelenjar suprarenal. Suprarenal gland terletak di kutub atas ginjal kiri kanan. Yang kedelapan adalah kelenjar kelamin atau gonad, laki-laki di testis dan perempuan di ovarium. Kita masuk pada kelenjar pituitari atau hipofisis. Disebut sebagai master gland karena mensekresi hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar pituitari atau hipofisis dibagi menjadi dua, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Kita masuk yang pertama adalah lobus anterior. Hormon yang dihasilkan dari lobus anterior adalah yang pertama GH atau somatotropik, yaitu merangsang pertumbuhan jaringan tubuh dan tulang, merangsang sintesa protein. Yang kedua, prolaktin, yaitu merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan laktasi. Yang ketiga, TSH, yaitu merangsang kelenjar tiroid, menambah metabolisme lemak. Yang keempat adalah gonadotropik hormon atau LH dan FSH, yaitu mempengaruhi pertumbuhan, maturitas fungsi organ seks sekunder dan primer. Yang kedua adalah lobus posterior. Lobus posterior terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut neurohipofisis. Hormon yang dihasilkan adalah ADH atau vasopresin, yaitu meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal dan tubulus choledochus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Yang kedua adalah oksitosin, yaitu merangsang pengeluaran ASI, kontraksi uterus, terlibat dalam transport sperma dalam traktus reproduksi wanita. Yang berikut adalah pineal. Pineal terletak di atas kelenjar hipofisis, menghasilkan hormon melatonin. Fungsinya untuk mengatur sekresi yang dilakukan oleh korpus luteum dan mengaktifkan sel melanosit, menghasilkan melatonin untuk warna kulit. Yang berikut adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan, di samping kiri dan kanan trakea. Bahan dasar pembentukan hormon adalah yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Fungsi kelenjar tiroid yang pertama adalah mengatur kegiatan metabolik, merangsang oksidasi, mengatur penggunaan O2 dan pengeluaran CO2, mempengaruhi perkembangan saraf, dan yang kelima adalah merangsang pertumbuhan. Kita masuk pada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid menempel pada bagian anterior dan posterior kedua lobus kelenjar tiroid, menghasilkan hormon paratiroksin.
Fungsi hormon paratiroid yang pertama adalah meningkatkan kadar CA dan menurunkan kadar fosfat. Yang kedua, meningkatkan reabsorpsi tulang sehingga serum CA meningkat. Dan yang terakhir adalah organ target PTH, yaitu tulang, ginjal, dan usus halus. Kita masuk pada yang berikut adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di rongga abdomen bagian atas dan berbentang horizontal dari duodenum ke klien. Jaringan utama pankreas terdiri dari yang pertama adalah acini, berfungsi untuk menghasilkan getah pencernaan ke dalam duodenum. Yang berikut adalah pulau Langerhans, tidak mengeluarkan sekretnya keluar tapi langsung ke dalam darah. Pulau Langerhans terdiri atas beberapa sel. Yang pertama sel alfa atau sel A, sel beta atau sel B, dan sel C dan sel D. Sel alfa atau sel A menghasilkan glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangannya ke dalam darah. Yang berikut adalah sel beta atau sel B, menghasilkan insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa hati ke hati. Yang berikut sel C, mensekresi somatostatin yang berpengaruh dalam pertumbuhan, yaitu menekan growth hormone dan menghambat saluran cerna atau penggosongan lambung, sekresi asam lambung, dan kontraksi bladder. Yang berikut adalah D, mensekresi polipeptida atau gastrin. Yang berikut kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di kutub atas kedua ginjal sehingga disebut juga kelenjar suprarenal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapis, yaitu medula adrenal dan korteks adrenal. Yang pertama kita lihat medula adrenal. Berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom. 90% hasil sekresi medula adrenal adalah epinefrin atau adrenalin, sisanya norepinefrin. Fungsi dari medula adrenal adalah meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernafasan, meningkatkan produksi gula ke darah dan ke hati. Yang berikut adalah kelenjar adrenal. Korteks adrenal dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama zona glomerulus, menghasilkan aldosteron, fungsinya merangsang penyerapan ion dari tubulus ginjal dan menurunkan penyerapan ion kalium sehingga mempertahankan tekanan osmosis darah, fase primer pada metabolisme air dan mineral. Yang kedua adalah zona vesikulate. Zona vesikulate menghasilkan kortisol atau glukokortikoid. Fungsinya meningkatkan pembentukan glukosa dari asam amino, anti alergi dan inflamasi, menghasilkan energi, fase primer pada metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ketiga adalah zona retikularis, menghasilkan androgen atau efek maskulinasi dan estrogen, efek primer untuk tanda-tanda seks sekunder. Yang berikut adalah kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum di belakang osternum, menghasilkan hormon timus. Hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram dan akan bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkerut. Yang berikut fungsi kelenjar timus ada 3. Yang pertama, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin sebagai imunitas tubuh. Yang berikut adalah kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian intestinal testis.
Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Ada 3 macam sel di testis. Yang pertama spermatogonia dan spermatozoa. Yang kedua Leydig, testosteron, dan LH. Yang ketiga Sertoli, ABP, dan FSH. Yang terakhir adalah kelenjar ovarium. Ovarium menghasilkan 2 macam hormon. Yang pertama hormon estrogen atau hormon-hormon folikuler yang dihasilkan oleh folikel K-graft. Yang kedua hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum. Hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Yang berikut hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri kelamin sekunder wanita. Demikian penjelasan singkat terkait dengan materi anatomi fisiologi sistem endokrin dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.